Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat syukur dan mulia yang selalu kita ucapkan kepada Zat yang maha syukur dan maha mulia, Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha sempurna, maha adil, maha kuasa, maha perkasa. Dia yang telah menciptakan kita dan menciptakan apapun yang terjangkau dan tidak terjangkau oleh mata kita. Dan dia menjanjikan dengan janji yang benar, siapapun yang bersyukur, berterima kasih, pasti dia akan tambah. Dalam firman-Nya dalam surah Ibrahim, surah nomor 14, ayat 7, La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian berterima kasih, bersyukur, maka pasti aku akan tambah. Nikmat Allah tidak pernah berhenti, saudaraku seiman, kepada kita dan selalu kita nikmati. Dari pertama kita lahir sampai subuh hari ini, bahkan sampai menjelang ajal datang nanti, pasti akan terus berlanjut. Dari makanan, minuman, oksigen, air, bahkan mungkin sudah terlalu banyak yang kita nikmati hal-hal yang lain, pakaian, tempat tinggal, transportasi, pasangan hidup, anak-anak, dan segala macam hal. Dan tentunya Allah subhanahu wa ta'ala tidak meminta balasan dari kita, kecuali kita hanya bersyukur kepadanya atau berterima kasih. Maka alhamdulillah atas semua itu. Termasuk Allah masih memberikan umur kita pada hari ini, di subuh hari ini. Allah masih memilih kita di antara hamba-hambanya yang tergerak hatinya, langkah-langkah kakinya untuk hadir mengerjakan sholat subuh berjamaah yang merupakan salah satu kewajiban kita, serta juga menghadiri majelis ilmu. Dan semoga Allah membuat kita bisa istiqamah di atas keimanan dan juga selalu sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat. Allahumma amin. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk dihormati dan diucapkan salam hormat kepadanya. Dia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau, dan juga berharap agar Allah memberikan balasan yang sudah dijanjikan. Karena mengucapkan satu kali salam hormat kepada beliau akan dibalas salam oleh Allah 10 kali. Dan salam Allah kepada hamba-hambanya adalah penerimaan hajat-hajatnya, pengampunan dosanya, dan juga peninggian derajatnya kelak di surga. Teman-teman saudaraku seiman, kita akan melanjutkan bedah buku kita Sahih At-Targhib Tarhib, dan kita masih dalam kitab Tahara, bersuci, dan masih bab yang sama, bab kelima, ancaman bagi laki-laki untuk masuk tempat pemandian umum tanpa kain sarung, dan ancaman bagi kaum wanita untuk memasukinya sekalipun dengan mengenakan kain sarung dan lainnya, kecuali wanita nifas atau sakit. Berikut penjelasan larangan tentang hal tersebut. Kita sudah membahas dalam bab nomor 5 ini kurang lebih 3 buah hadis, dan tidak kita ulangi tentunya. Kita akan langsung masuk lanjutannya di hadis nomor 4. Hadis nomor 4 ini, saudaraku seiman, dengan sanad sahih li ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 167 dari awal kita belajar. Disebutkan dari seorang, kata Al-Mundhiri rahimahullah, dari seorang tukang cerita para tentara di Konstantinopel, bahwa dia menyampaikan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, wahai manusia, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaq'udanna 'ala ma'idatin yudaru 'alayha al-khamr. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulul hammama illa biizar. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yudkhil halilatahu al-hammam." Terjemahannya, kata Umar radhiyallahu anhu, saya mendengarkan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia duduk di meja hidangan yang di atasnya dikelilingi dengan khamr atau ada minuman keras. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia masuk tempat mandi umum kecuali dengan kain sarung, maksudnya bagi laki-laki. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan pernah memasukkan istrinya ke tempat pemandian umum. Diriwayatkan oleh Ahmad dan juga dinukil dari orang yang menyampaikan ceritanya dari tentara yang saya tidak ketahui, kata beliau. Maksudnya kata Al-Mundhiri rahimahullah. Kemudian hadis nomor 5, karena ini hanya sanad saja, maka kita bacakan juga
dengan sanad hasan sahih dari urutan 168 dari awal belajar berbunyi, bagian akhirnya diriwayatkan juga dari Abu Hurairah, padanya terdapat Abu Khairah. Saya juga tidak mengetahuinya, dan di sini dikatakan kata-kata al-halila itu bermakna az-zaujah atau istri. Dua buah riwayat ini, teman-teman sekalian, seperti biasa kita akan coba korek mutiara ilmunya. Sekaligus kita jadikan sebagai manfaat dan faedahnya. Yang pertama, potongan perkataan Al-Mundhiri rahimahullah dari seorang tukang cerita para tentara di Konstantinopel, bahwasanya dia menyampaikan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata begitu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Dari potongan ini perlu kita titik beratkan. Kenapa Al-Mundhiri menyebutkan perkataan ini? Kenapa Al-Mundhiri tidak mengatakan saja langsung Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan kemudian Nabi SAW bersabda? Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya pentingnya seseorang muslim itu mengetahui sumber dia mengambil sebuah informasi. Dan di sini Al-Mundhiri rahimahullah yang sudah jelaskan di jilid 1 buku kita ini dari awal, bagaimana beliau memang sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, dan di masa itu memang orang menukil perkataan dari satu sama lain karena belum ada media seperti kita sekarang. Untuk memastikan kalau riwayat yang beliau nukil beliau bisa jadikan sebagai argumentasi, maka beliau menjelaskan bahwasanya saya menukil dari seseorang yang hidup di wilayah Konstantinopel, maksudnya wilayah Romawi ya, waktu pada saat itu, dan dia menceritakan banyak hal. Di antaranya adalah perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini. Dan ini berarti menandakan Al-Mundhiri rahimahullah percaya terhadap orang tersebut, kemungkinan besar karena memang banyak orang yang juga datang mendengarkan dari kalangan muslimin. Dan setelah memastikan ternyata riwayat ini memang dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain yang membenarkan tentang apa yang disampaikan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berarti di sini seorang muslim bisa mendapatkan informasi asal dia tahu sumbernya benar, maka dia boleh menukilnya. Dan sebaliknya, tidak boleh seseorang di antara kita menukil sebuah informasi kalau dia belum memastikan siapa sumbernya. Seperti sekarang cukup banyak orang menyebarkan hoaks, berita tidak benar. Begitu dia mendapatkan informasi, dia langsung menukil dan melemparkan kepada orang lain, tanpa dia memastikan apakah ini sumbernya bisa dijadikan rujukan atau tidak. Sehingga tersebarlah banyak kedustaan atau fitnah terhadap seseorang. Dan ini agak sulit untuk minta maaf kalau sampai yang kita sebarkan sesuatu yang tidak benar. Oleh karena itu harus berhati-hati sekali. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil adalah potongan pertama hadis. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah atau janganlah dia duduk di makanan yang di sana ada khamrnya. Ini ada dua makna di sini. Makna yang pertama adalah kalau dia sedang makan dan dihidangkan makanan sementara dia jadi tamu kah atau dia masuk ke sebuah restoran kah misalnya, kemudian di tempat itu ada khamr, maka dia tidak boleh duduk di sana sampai khamr itu disingkirkan walaupun dia tidak meminumnya. Ini maknanya dalam sekali karena sebagian kaum muslimin sekarang, karena dia pikir dia hanya menemani teman-temannya saja ke satu restoran atau entertain mereka, kemudian dia menyiapkan fasilitas dari naudzubillah wanita-wanita pelacur atau minuman keras, lalu dia mengatakan saya tidak ikut-ikutan, saya hanya menyiapkan fasilitasnya, saya hanya mengantarnya, saya hanya ini dan itu semuanya. Maka ini masuk dalam dosa yang tidak boleh. Dan makna siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maksudnya dia adalah takut kepada Allah. Jangan sampai hukuman Allah datang kepada dia. Ini dari sisi makna yang pertama, yaitu seseorang tidak boleh sama sekali duduk di sebuah meja walaupun dia tidak ikut makan dan minum yang ada khamrnya. Apakah dia mampir ke sebuah restoran, apakah memang dia sedang diundang makan, ataupun misalnya dia hanya sekedar memberikan servis kepada tamu-tamunya. Semuanya tidak dibolehkan. Karena ini sudah menjadi sebuah kebiasaan ya, di perusahaan-perusahaan besar. Pada saat mereka punya partner bisnis, kolega dari luar negeri, orang-orang non-muslim,
maka disiapkanlah segala macam fasilitas termasuk minuman keras dan juga perempuan-perempuan yang tidak benar. Dan ini tidak boleh. Ini tidak boleh sama sekali karena dia berarti partisipasi dalam dosa-dosa tersebut. Beberapa pengusaha muslim sempat bertanya kepada kami, Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah, tentang masalah ini. Bagaimana posisi kami Ustaz di saat kami punya kolega-kolega orang non-muslim dan mereka sedang datang ke Jakarta. Mereka biasanya karena non-muslim, mereka minta difasilitasi apa yang sebenarnya dilarang dalam agama. Ya seperti mereka minta diantar ke diskotik, minta di karaoke, dengan perempuan pelacur, dengan minuman keras dan segala macam. Maka saya jawab ini tetap haram, tidak dibolehkan sama sekali. Anda ingin partner dengan seseorang non-muslim, boleh saja. Tapi Anda harus punya kekuatan dalam masalah itu. Dalam arti kata tidak boleh ada pelanggaran agama. Anda jelaskan kalau dalam agama saya ini dilarang, tidak boleh. Maka kalau Anda mau itu urusan Anda sendiri, silahkan Anda melakukan, tapi jangan ikut-ikutan saya. Saya tidak mau menyiapkan fasilitas transportasinya, tidak mau bayarkan atau traktir, dan juga tidak mau ikut-ikutan menemani. Misalnya walaupun cuma sekedar menemani saja, dan kita tidak ikut makan ataupun minum. Ini juga tidak boleh, karena kita pasti berarti masuk dalam bab mendukung perbuatan yang haram. Makna yang kedua, ya, ini semua tentu masuk dalam makna hadis ini, yaitu jangan sampai kalian mendukung apapun yang berhubungan dengan masalah khamr ini. Seperti sebagai contoh misalnya, penjual atau pemilik restoran. Satu waktu kami pernah umroh plus Spanyol, waktu itu membawa jemaah, dan kami mampir ke salah satu restoran orang Muslim, dari turunan orang Maroko kebetulan. Begitu saya tanya kepada tour leadernya, ada nggak restoran yang Muslim di sini? Beliau mengatakan ada di sini. Lalu kemudian saya pergi ke sana, dan pada saat kami masuk ke restoran tersebut, rupanya pemilik restoran ini, begitu saya tahu orang dari Maroko, maka kami berbahasa Arab, dan akhirnya terjadilah komunikasi atau kami diskusi cukup banyak hal berhubungan dengan masalah kondisi muslimin di sana, bagaimana keputusan pemerintah setempat terhadap kaum muslimin dan seterusnya. Intinya sebenarnya dia sempat berbicara tentang kita harus berjuang tentang Islam, kita harus begini dan begitu dengan sangat semangat. Tetapi subhanallah tidak sengaja saya sempat melihat di restoran dia itu ada minuman keras. Tapi kami lihatnya setelah selesai gitu ya. Saya pun setelah itu pamit tidak duduk di restoran itu. Lalu kemudian saya cuma mengucapkan satu kata-kata. Saya mengatakan, saudaraku, Anda dari tadi bicara tentang masalah perjuangan Islam, bicara tentang masalah kita harus menjauhi hal yang diharamkan dalam Islam, karena dia semangat sekali bicara tentang masalah syariat Islam. Namun di restoran Anda ini ada khamar, Anda menjual khamar di sini. Terus dia terdiam, lalu dia mengatakan, kalau saya tidak jual ini, maka mungkin tidak ada konsumen yang datang makan, karena di sini kita minoritas. Saya bilang, Maha Suci Allah, Anda seakan-akan belum yakin dengan keyakinan akidah Anda sebagai seorang Muslim. Rezeki itu sudah dibagi, bukan dengan cara-cara yang Allah haramkan. Ada sebuah hadis Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian, nanti akan kita bahas, tapi itu memang di jilid 3 atau jilid 4 dari buku kita ini, di bab jual beli, itu ada hadis-hadis yang sangat mulia. Di antaranya, kata Nabi SAW, sesungguhnya rezeki seseorang itu akan mengejar dia sebagaimana ajal mengejarnya. Kita kemanapun rezeki kita akan datang. Sekarang Anda duduk di ruangan masjid ini, oksigen yang Anda hirup itu adalah rezeki yang sudah Allah tentukan. Anda bahkan tidak punya usaha sama sekali. Bahkan karena seringnya, per detiknya, kita sampai sudah tidak lagi merasakan atau tidak lagi menganggap ini sebuah nikmat yang besar. Bukankah setiap saat anggota tubuh kita masih bisa fungsikan? Mata kita sekarang, Anda bisa melihat saya juga bisa melihat Anda semuanya. Telinga kita masih bisa mendengar. Sekarang lisan saya masih bisa mengucapkan kata-kata. Tadi kaki Anda melangkah ke masjid misalnya. Terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan begitu seterusnya, makanan, minuman, semuanya akan terus berlanjut. Dan kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain, tidak akan wafat satu jiwa sampai semua rezekinya diberikan. Tidak mungkin kita meninggal dunia, kalaupun ada seteguk air yang sudah tercatat di Lauhil Mahfuz akan sampai ke tenggorokan kita, maka demi Allah akan sampai kepada kita. Tidak boleh seseorang muslim melakukan perbuatan seperti ini. Harusnya dia tunjukkan dirinya, walaupun dia berada di minoritas, kalau saya adalah seorang muslim, saya tidak menjual itu. Dan Allah Maha Kuasa akan mendatangkan konsumen-konsumen yang menyebabkan rezeki Anda datang. Saya pernah diundang di Pekalongan waktu itu, tablik akbar, dan nginap di satu hotel syariah.
Pemiliknya kebetulan yang undang saya. Dan di hotel itu Masya Allah, betul-betul sangat terjaga saya lihat. Bahkan di kamar-kamar hotel itu ada speaker yang seperti kalau Anda pernah ke Mekah sama Madinah, di hotel-hotel di sana pun, yang hotel-hotel bintang 5 biasanya mereka punya itu. Anda bisa besarkan dan kecilkan volume speaker yang ada di kamar itu untuk mendengarkan suara azan. Maka di situ diputar ceramah-ceramah azan tilawah Al-Quran dengan terjemahannya yang bisa didengar 24 jam. Saya sempat lihat dan saya coba ukur volumenya, saya juga sempat tutup volumenya. Memang betul-betul sangat bermanfaat sebenarnya. Semua koridor itu ada tilawah Al-Quran. Satu waktu saya pas turun mau acara tablik akbar di pagi hari, di lift saya tidak sengaja ketemu dengan beberapa orang. Dari performan mereka, penampilan mereka orang non-muslim. Ya, waktu itu dari turunan Chinese dan kelihatan dari pakaian mereka bukan muslimin. Bahkan maaf, istrinya atau wanita yang bersama dengan laki-laki itu dan ada anak-anaknya itu tidak berhijab. Kebetulan saya satu lift sama-sama, saya tidak ngomong apa-apa, saya cuma ada di lift itu. Kemudian sepintas mereka masuk, saya lihat lalu kemudian turun. Intinya pada saat saya naik ke mobil pemilik hotel itu lalu saya bertanya. Setelah kami saling tanya kabar, kemudian saya mengatakan, saya mau tanya, di hotel antum ini ada yang orang non muslim yang nginap? Karena ini jelas-jelas labelnya hotel syariah. Di situ jelas kalau suami istri bawa buku nikah, nggak boleh ada minuman keras, nggak boleh ada perempuan-perempuan tidak benar. Jelas tidak ada diskotik, tidak ada karaoke, tidak ada tempat-tempat hiburan yang pasti ada hubungannya dengan khamr dan segala macam hal ini. Maka saya tanya, apakah ada orang non muslim yang nginap di hotel ini? Dia bilang ada. Saya penasaran, berarti ada connect tadi dengan masalah di lift itu. Tadi saya bilang saya naik di lift, sepertinya mereka itu orang non-muslim. Bilang, iya, banyak yang nginap di sini orang non-muslim. Terus saya tanya, pernah tanya nggak, kenapa mereka pilih hotel antum? Nah ini jelas hotel syariah. Maka dia bilang, iya, pernah kami tanya. Dan berulang kali ditanya sebenarnya. Jawaban mereka, diantaranya adalah, mereka bilang, misalnya suami istri sama anak-anaknya. Nah sosok suami ditanya, kenapa anda pilih hotel ini? Lalu jawabannya, padahal non-muslim ya, saya merasa lebih aman di hotel ini. Tidak ada perempuan nakal, tidak ada minuman keras, tidak ada tempat hiburan yang ribut. Kalau saya mau istirahat malam, tidak bisa tidur karena musiknya misalnya. Maka ternyata teman-teman sekalian, Allah datangkan sendiri konsumennya. Kekhawatiran sebagian orang tidak bisa mendapatkan rezeki, kecuali harus melakukan yang haram, ini keliru. Harus diluruskan. Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan rezeki kepada orang kafir, orang beriman. Gitu kan? Tetapi kita sebagai orang-orang beriman tidak usah mencampur baurkan dengan hal-hal yang haram. Maka harus hati-hati sekali. Ya, murnikan sumber pendapatan anda maka akan baik semuanya. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya makna hadis Nabi SAW. Di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Kalau dia baik maka baik semuanya. Kalau dia buruk-buruk semuanya. Itulah hati manusia. Ditanya bagaimana caranya melunakkan hati. Bagaimana caranya supaya hati seseorang itu kalau mendengarkan ceramah, tilawah Al-Quran, diingatkan tentang Allah, dia tersentuh. Dia mau tunduk dan patuh kepada Allah. Dia mau meninggalkan pelanggarannya. Dia semangat mengerjakan perintah-perintah dan ketaatan. Maka kata beliau, dengan makanan halal, dengan pendapatan halal, itu sudah bisa cukup dan menjadi faktor utama daripada lunaknya hati seseorang. Bahkan sebagian ulama menitik beratkan kalau ada seseorang di antara kita merasa selama ini belum terpenuhi hajat-hajatnya, ataupun dia masih malas dalam beribadah, atau masih lebih semangat berbuat dosa, ini berarti menandakan ada sesuatu yang dia harus perbaikin, supaya hatinya bisa lunak, bisa mudah menerima nasihat, matanya bisa meneteskan air mata karena takut kepada Allah, pikirannya selalu menuju kepada hal-hal yang positif, yang Allah bolehkan, yang halal, dan selalu berharap untuk bisa selamat di akhirat. Itu tentunya dia introspeksi diri. Dengan salah satunya yang menjadi inti adalah pendapatannya. Kalau selama ini ada orang yang ribut rumah tangganya, belum punya keturunan, atau dia selalu saja gagal dalam berusaha, coba cek apakah selama ini income yang masuk di tubuhnya atau rezeki yang dia masukkan itu, apakah itu sudah halal atau tidak. Karena ini memang penting sekali untuk diperhatikan baik-baik. Makanya kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, saya tidak akan pernah memasukkan sesuap makanan ataupun seteguk air kecuali saya pastikan itu halal atau tidak. Kalau tidak, beliau tidak akan menyentuhnya. Dan bagi anda yang berminat, kami punya materi tablik akbar khusus bicara masalah ini. Kurang lebih hampir 2 jam atau 2 jam setengah itu di kota Makassar. Akibat makanan haram. Membedah sebuah buku judulnya Akibat Makanan Haram. Di playlist YouTube kami sudah ada, tinggal diklik dan dilihat insya Allah.
Cukup banyak dalil-dalil yang kami sampaikan berhubungan dengan masalah ini. Intinya teman-teman sekalian, tidak boleh sama sekali kita berinteraksi dengan khamr ini, minuman keras. Dan semua yang bisa mengubah akal manusia normal berubah, ya, kullu ma yukhammirul akal dalam istilah bahasa Arabnya, maka dia termasuk khamr. Apakah dia cairan, apakah dia bubuk, atau yang sejenisnya. Makanya narkotika pun, ganja itu masuk dalam khamr. Masuk dalam khamr walaupun dia bukan cairan. Dan sudah jelas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah mengharamkan khamr, dan walaupun di awal-awal Islam ada proses pengharamannya, jadi tidak langsung 100%, tapi setelah turun surah Al-Maidah kurang lebih ayat 90-an, 90-92, yaitu menjelaskan tentang masalah pengharaman khamr tersebut. Pelajaran yang kedua atau pelajaran yang ketiga tepatnya yang bisa diambil dari hadis ini adalah potongan nasihat yang kedua, dan ini menjadi saksi bahasan kita. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bagi laki-laki tidak boleh masuk ke pemandian umum kecuali dengan menggunakan kain sarungnya atau pakaian yang menutup auratnya. Ini sudah kita jelaskan pada Kamis yang lalu. Kurang lebih ada 3 buah hadis menjelaskan masalah itu ya. Pertama, saya ingatkan lagi, di masa dulu ada pemandian umum. Mereka nggak punya tempat mandi seperti kita sekarang di rumah. Yaitu di masa Nabi SAW, di masa kerajaan-kerajaan Islam awal semuanya seperti itu. Maka mereka pergi ke mandian umum, terutama di musim dingin. Mereka berendam di air yang panas, yang hangat, tapi rame-rame dalam satu kolam. Dan saya sudah jelaskan pada Kamis yang lalu, mirip kalau masa kita sekarang kolam renang ya. Maka mereka lakukan itu biasanya dan kumpul. Nah, terjadi tradisi orang-orang non-muslim, tradisi juga, tradisi ini lalu ditarik ke negara sebagian kaum muslimin di masa itu. Mereka kaum laki-laki karena merasa sama-sama laki-laki, ya sudah, mereka tidak pakai busana sama sekali. Maaf, mereka tanpa busana, telanjang, lalu masuk kolam itu, lalu mereka duduk sambil ngobrol satu sama yang lain. Walaupun tidak terjadi homoseksual misalnya, tetapi melihat aurat ini hukumnya haram, tidak boleh, ya, tidak dibolehkan sama sekali. Maka itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Kalaupun ada yang harus masuk ke tempat seperti ini, kalau laki-laki, maka dia menutup dengan auratnya dengan kain sarung. Mana sarung sini berarti yang biasa sudah kita tahu. Kalau kita meletakkan izar, bagian kain atau celana bagian bawah, biasanya dari perut sampai ke kaki. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Maka dia menutup wilayah-wilayah yang dilarang oleh Allah SWT untuk dibuka. Dan dari sini juga diambil pelajaran, sesama jenis pun tidak boleh sembarangan memperlihatkan auratnya. Sudah kita jelaskan panjang lebar pada pertemuan yang lalu tentunya. Seperti juga teman-teman yang bekerja sebagai buruh-buruh bangunan, ya, biasanya mereka habis kerja keras, keringatan, mereka mandi di sebuah tempat, itu mereka biasa membawa busananya di depan teman-temannya. Ini tidak boleh semuanya. Hukumnya tetap tidak boleh, hukumnya haram. Ada juga orang yang sengaja ingin melihat aurat orang saja, gitu ya. Sengaja ingin melihat aurat orang, maka dia juga hukumnya haram, ya. Saya itu hari sempat menasihatin beberapa orang yang kami kenal, karena mereka sedang mendiskusikan dan membicarakan dan diajikan sebagai bahan candaan. Ternyata ada satu tradisi di keluarga mereka, itu kalau ada pengantin baru biasanya sengaja mereka mengetahui di mana kamarnya, mereka membuat lubang-lubang tertentu untuk melihat mereka berinteraksi biologis. Dan ini hukumnya haram dalam Islam. Bahkan yang uniknya kadang-kadang sepupu pada sepupunya, ya, atau mungkin pamannya melihat ponakannya atau yang semisalnya seperti ini. Ini hukumnya haram, tidak boleh sama sekali. Itu aibnya orang, tidak boleh, ya. Sedangkan kita saja sendiri suami istri tidak boleh Bapak Ibu sekalian setelah Anda interaksi biologis menceritakan itu pada orang lain. Hukumnya haram. Kata Nabi SAW, orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Maksudnya ini Allah benci sama mereka. Ada hukuman yang berat yang Allah siapkan, yaitu seorang laki-laki dan perempuan yang sudah saling terbuka, suami istri. Mereka sudah saling tahu dan interaksi biologis di antara mereka. Kemudian salah satunya menceritakan apa yang terjadi di antara mereka. Dalam riwayat yang lain, selepas sholat subuh, Nabi SAW pernah berkata kepada jemaahnya, para sahabat atau ridwanullahi alaihim, mungkin seseorang di antara kalian menceritakan apa yang terjadi antara dia dengan pasangannya, maksudnya biologisnya. Maka Asma binti Abi Yazid radhiyallahu anha, seorang sahabat Nabi dari sah perempuan, lalu berkata, benar ya Rasulullah, orang-orang di kota Madinah ini menceritakan itu. Yang laki-laki berbangga-bangga dengan hebatnya istrinya melayani dia biologis, yang perempuan juga sama, membangga-banggakan suaminya, menceritakan di depan teman-temannya.
Maka kata Nabi SAW, jangan kalian lakukan itu karena perumpamaan itu seperti syaitan laki-laki ketemu dengan syaitan perempuan di jalan, kemudian mereka melakukan interaksi biologis dan semua orang melihatnya. Jadi tidak boleh. Apalagi kalau kita sengaja datang untuk melihat aurat orang lain. Suami istri saya sudah halal, tidak boleh ceritakan apalagi orang lain sengaja melihat aurat orang lain. Jadi ini hukumnya tidak boleh. Ini tentu kalau kita ingin tarik banyak sekali bahasanya, di antaranya tidak boleh nonton film porno karena melihat aurat orang lain, mendukung perzinahan, merusak fitrah biologis seseorang. Ini semua banyak rentetan hukum berhubungan dengan masalah bermula tidak boleh memperlihatkan aurat di tempat-tempat umum. Begitu juga saya memberikan contoh pada Kamis yang lalu, saya ingatkan kembali di pinggir pantai terlalu banyak. Ini kolam renang dulu ya. Kami ingatkan kembali karena bahasanya baru pekan lalu. Saya lihat di liburan biasanya, liburan sekolah anak-anak, ada orang tua kaum muslimin, semoga Allah berikan hidayah, sengaja memenuhi tempat-tempat mandian umum, kolam renang. Di sana terbuka semua auratnya. Yang laki-laki maaf cuman pakai celana pendek atau celana dalam, bahkan yang perempuan juga sama. Lalu kemudian dia datang di sana, perempuannya dengan hijabnya, kemudian si laki-lakinya mungkin dengan baju kokonya, dengan santainya duduk ngobrol tertawa-tawa, kemudian di depannya keluar lalang orang yang terbuka auratnya. Ini semua tercatat dosa. Mau nggak mau dia akan melihatnya. Dan kenapa kita jerumuskan diri kita pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bisa mengurangi iman kita, bisa dicatat pahala, bisa dicatat dosa, dan dosa ini sangat dekat dengan hukuman. Ya semoga Allah maafkan yang lalu-lalu, tetapi kalau kita sedang di majelis ilmu seperti ini Bapak Ibu sekalian, kita bicara sekarang ke depan. Bagaimana setelah dengar, kita coba perbaikin, supaya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mendatangkan hukuman atas pelanggaran-pelanggaran kita yang lalu. Itulah nasihat Hasan Basri rahimahullah kepada seseorang yang dia nasihatin agar memperbaiki keadaannya ke depan. Sebagai seraya beliau mengatakan, perbaikilah apa yang sisa dari umurmu dengan amal soleh, maka Allah akan maafkan kesalahanmu yang lalu dan juga akan mencatatkan pahala apa yang kamu kerjakan sekarang. Tapi kalau kamu tetap dalam dosa-dosamu, maka berarti Allah akan hukum kamu dengan dosa yang lalu dan dosa yang kamu kerjakan sekarang. Oleh karena itu harus hati-hati sekali Bapak Ibu sekalian. Masih terlalu banyak tempat hiburan yang kita bisa bawa anak-anak kita. Kenapa kita nggak bawa anak-anak kita ke tempat bersejarah Indonesia? Terlalu banyak di Jakarta misalnya sebagai contoh. Kita bisa datang ke perpustakaan atau peninggal atau misalnya museum atau apalah yang bisa memberikan edukasi minimal gitu ya, kepada anak-anak kita. Atau kita silaturahim keluarga, atau kita ke majelis ilmu, ke masjid misalnya. Ya, ini banyak sekali yang bisa kita lakukan. Kenapa harus ke tempat-tempat maksiat seperti ini? Karena ini 100% orang terbuka auratnya di sana. Maka dan pendidikan apa yang kita transfer kepada anak-anak kita? Itu juga dengan pinggir pantai, tapi ini sedikit lebih sederhana dari kolam renang. Kalau kolam renang itu sudah umum pasti terbuka gitu ya. Kalau di pinggir pantai biasanya liburan juga penuh dengan banyak kaum muslimin yang hadir karena kita mayoritas muslim misalnya. Kita bicara lingkup orang-orang kita saja kaum muslimin. Maka banyak juga mereka pergi ke pinggir pantai pada saat liburan. Kalau memang itu keluarga-keluarga yang baik-baik, artinya mereka duduk di atas terpalnya atau apalah yang dibawa di situ sebagai wadah mereka duduk untuk bertafakur melihat ciptaan Allah, menikmati udara dan tidak ada pelanggaran agama. Bukan seperti keadaan orang-orang non-muslim yang betul-betul mereka telanjang. Akhirnya Allah SWT bisa datangkan tsunami, bisa datangkan hukuman yang berat karena mereka melakukan maksiat kepada Allah. Maka tidak ada masalah kalau sampai memang tidak ada pelanggaran agama. Kita menikmati itu tidak ada masalah. Sebagian tempat-tempat pantai juga aman gitu ya. Tapi ini tidak semua 100% aman kecuali Anda bisa memilihnya gitu ya. Ini pun kalau diperlukan kita harus ke sana. Allahu a'lam. Jadi harus hati-hati sekali. Pelajaran yang ketiga atau pelajaran yang keempat dan potongan terakhir hadis ini lebih dikhususkan kepada wanita. Kalau tadi yang sebelumnya bagi laki-laki masih boleh ke pemandian umum tetapi dengan syarat menutup auratnya. Pelajaran yang keempat adalah potongan ketiga dari hadis, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maksudnya dia takut kepada Allah dan dia berharap rahmat Allah, takut masuk neraka dan berharap masuk ke dalam surga, maka jangan pernah dia masukkan istrinya ke tempat pemandian umum. Ya, berarti memang secara khusus tidak dibolehkan sama sekali wanita untuk pergi ke tempat-tempat ini. Ya, dimulai dari kolam renang tadi yang terbuka aurat semuanya dan seterusnya ke pinggir pantai yang sudah kita jelaskan kalau memang di sana bisa mengundang kepada kemaksiatan. Nah, ini harus hati-hati sekali ya. Saya pernah waktu itu ke Bali ya, diundang waktu itu ceramah.
Kemudian panitia-panitia di sana teman-teman, mungkin mereka tidak bermaksud, saya yakin itu. Tetapi pada saat kami sedang selesai semua kegiatan sebelum saya balik ke Jakarta, sempat saya dibawa keliling jalan gitu ya, untuk melihat ini Bali seperti ini, ya, Kota Denpasar seperti ini. Tapi mereka melewatin satu lokasi di mana saya tidak tahu, dan memang mereka juga tidak ceritakan sebelumnya. Ternyata di situ penuh dengan orang-orang turis ya. Dan itu bukan di pinggir pantainya, tapi dekat dari situ. Tapi jalan itu semuanya penuh dengan mereka, tanpa sengaja, karena mobil itu kebetulan lewat di situ. Dengan hikmah Allah SWT, lalu saya kaget, saya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata-kata ini teman-teman bukan diucapkan hanya kalau ada kematian, tapi setiap seorang muslim menganggap sebuah musibah. Kalau musibah itu adalah bisa saja dia kehilangan kesempatan amal soleh. Musibah juga adalah dia termasuk terjerumus dalam perbuatan dosa, mungkin dia tidak sengaja. Apalagi kalau disengaja, itu lebih besar lagi musibahnya. Maka saya mengatakan tuh, para panitia mengatakan, kenapa Ustaz? Saya bilang, kenapa antum lewat di jalan ini? Dia bilang, ini kami cuma mau melihatkan Ustaz. Saya bilang, saya nggak perlu datang ke tempat ini. Kalau dilihat orang-orang ini di sekitar kiri kanan mobil, mereka seperti itu penampilannya, seperti betul-betul orang yang tidak sama sekali berbusana atau yang semisalnya, maka kita tidak butuh ke sini. Perkenalkan kepada saya bilang, perkenalkan kepada saya mana masjid-masjid yang ada di Bali. Saya ingin lihat masjid mereka. Saya ingin kenalan kepada para imam, para muadzin. Saya ingin lihat adakah sekolah tahfidz Quran, ada nggak pesantren, ada nggak yayasan sosial anak yatim, ada nggak orang muslim yang sedang sakit kita jenguk misalnya. Masih banyak yang bisa kita lakukan program. Kenapa harus ke sini gitu? Alhamdulillah kejadian itu bisa membuat ada pelajaran yang bisa kita ambil. Tapi saya pun kaget. Artinya teman-teman, kalau Anda melihat ada satu tempat, di situ ada maksiat kepada Allah, semaksimal mungkin hindari. Karena jangan sampai nanti ada hukuman datang kepada mereka dan menimpa kita juga. Makanya Allah ingatkan dalam surah Al-Anfal, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa." Ya. Hati-hati kata Allah SWT terhadap fitnah. Fitnah di sini bermakna hukuman, ya. Salah satu maknanya hukuman yang tidak menimpa orang yang zalim saja di antara kalian. Salah satu maknanya adalah kita berbaur dengan orang-orang yang buat maksiat. Dalam hadis yang sebuah hadis kata Nabi SAW menjelaskan makna ayat ini, kalau seandainya telah datang hukuman Allah SWT ke satu wilayah, maka semuanya kena, termasuk orang berimannya di situ. Kecuali dia sempat tegakkan amil ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak, dia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga bersama dengan orang-orang yang dihukum. Nanti Allah akan bangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Tapi dia kena dulu hukuman. Anda kalau pernah dengar tentang kisah Ashabus Sabt. Ashabus Sabt ini adalah orang-orang hidup di masa Nabi Musa atau pengikut Nabi Musa alaihissalam. Di hukum syariat Nabi Musa pada saat itu, mereka nggak boleh mancing hari Sabtu. Dijelaskan dalam surah Al-A'raf, sehingga saya di ayat 163 sampai 167 menceritakan tentang masalah itu. Dari ada satu kota namanya atau negeri namanya Ila. Sekarang masuk wilayah Palestina tentunya. Dan dia perbatasan antara Saudi dengan Palestina. Ya, walaupun itu sekarang dijajah oleh wilayah yang sudah tahu, negara yang sudah kita tahu. Semoga Allah berikan mereka kemerdekaan tentunya. Intinya di wilayah itu dulu ada satu kaum dari Bani Israel yang Allah kutuk mereka menjadi kera. Ya. Waktu dilarang mereka mancing hari Sabtu, maka penduduk negeri Ila pecah menjadi 3 golongan. Yang pertama, ya, tetap melakukan pelanggaran itu, nggak boleh mancing hari Sabtu. Padahal memang mereka itu nelayan, pekerjaannya nelayan, dan mereka kalau mau menangkap ikan biasanya seperti para nelayan, mereka keluar jauh ke tengah lautan, baru kemudian mereka ambil. Subhanallah, golongan pertama ini mereka mengakalinya. Mereka tidak mancing hari Sabtu, mereka pasang jala mereka hari Jumat malam, mereka ambil hasilnya ikan yang masuk di hari Ahadnya. Mereka ingin menipu Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka lupa kalau Allah itu Maha Kuasa, Maha Melihat, Maha Teliti dan seterusnya. Golongan kedua adalah yang melarang mereka. Dan ini yang selamat nanti. Mengatakan jangan, ini nggak boleh, Allah haramkan. Golongan ketiga adalah golongan orang-orang beriman, tetapi uniknya mereka justru melarang golongan kedua untuk menasehati golongan pertama. Allah jelaskan dalam Al-Quran, nanti Anda lihat surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 163 sampai 167 atau 168 kurang lebih. Yang jelas golongan ketiga ini mengatakan pada golongan kedua, sudahlah, nggak usah urus mereka itu, biarin aja. Nanti Allah hukum juga. Maka golongan kedua menjawab, jangan, ya. Paling tidak kami akan lepas dari tanggung jawab depan Allah hari kiamat nanti. Kami sudah coba tegakkan hujah,
atau argumentasi. Kalau mereka mau dengar, alhamdulillah. Kalau mereka tidak mau dengar, ya sudah gitu ya. Maka pada saat datang hukuman Allah, mereka dikutuk pada saat itu karena mereka melanggar, memancing di hari Sabtu itu. Yang selamat adalah golongan kedua. Yang kena hukuman, golongan pertama yang melanggar dan golongan ketiga dari orang-orang beriman yang bukan menegakkan dan melarang golongan pertama, tapi justru melarang golongan kedua. Sudahlah, nggak usah nasihatin mereka itu. Ini juga kena. Maka harus hati-hati Bapak Ibu sekalian. Harus hati-hati. Jadi ambil pelajaran. Juga pelajaran yang lain dari potongan hadits ini, sebagai suami, bapak-bapak di sini yang hadir, mohon maaf tanpa niat untuk menggurui, tapi mengingatkan saja. Anda harus paham baik-baik kalau istri Anda, anak Anda adalah tanggung jawab Anda. Allah akan tanya. Allah akan tanya. Istri nggak sholat, istri nggak tutup aurat, istri nggak puasa. Ini semua Anda akan ditanya ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Anda bertanggung jawab. Anda akan ditanya. Kata Nabi SAW, kalian semua pemimpin akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Lalu Allah sebutkan tentang suami, dan seorang suami bertanggung jawab, pemimpin terhadap istri dan anak-anak, dan akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Anda punya hak untuk tegas dalam masalah pelanggaran-pelanggaran agama. Ini nggak boleh, ini haram. Dan nanti Allah akan tanyakan kepada saya. Kalau Anda sudah lakukan itu dan ternyata dia masih saja dalam proses mau meninggalkan pelanggarannya, atau dia masih menolak, maka Anda lepas tanggung jawab depan Allah hari kiamat. Yang penting sudah pernah kita menyampaikan kepada dia. Karena amar ma'ruf nahi mungkar yang wajib adalah yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, yang seterusnya itu adalah hukumnya sunnah. Maka kita harus hati-hati sekali. Jangan karena terlalu sayang dengan istri lalu membiarkan mereka tidak tutup aurat, tidak menanyakan sholat mereka, tidak peduli dengan hal-hal pelanggaran-pelanggaran agama yang mereka lakukan. Karena Allah akan tanya kita pada hari kiamat. Dan insya Allah tugas kita hanya sampai ajal datang. Saya pun membahasakan pada istri saya. Saya menjadi suami, saya menjalankan tugas saya, termasuk saya mengingatkan kalau ada sesuatu yang perlu diingatkan, atau saya mengajak melakukan ketaatan kepada Allah itu sampai saya meninggal saja. Kalau saya sudah meninggal, saya selesai tugasnya. Jadi di saat kita masih hidup, kita punya tanggung jawab. Tidak boleh kita teledor dengan masalah ini, karena Allah SWT akan tanya. Tentu bukan berarti kita keras dalam masalah ini ya, tetapi kita boleh tegas di saat-saat hal-hal yang dibutuhkan. Kalau memang sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran agama. Hadis selanjutnya, hadis nomor 6 Bapak Ibu sekalian, dengan sanad sahih, urutan 169 dari awal kita belajar, berbunyi dari Ummu Darda radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kharajtu minal hammam falaqiyani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala min ayna ya Ummat Darda faqultu minal hammam faqala walladhi nafsi biyadi ma min imra'atin tanzi'u thiyabaha fi ghairi baiti ahadin min ummahatiha illa wa hiya hatikatun kulla sitrin bainaha wa bainar rahmanu azza wa jalla. Kata Ummu Darda radhiyallahu anha, seorang wanita mulia dari kalangan sahabat Nabi, beliau mengatakan, aku pernah keluar satu hari dari tempat pemandian umum, lalu bertemu dengan Nabi SAW, dan beliau bertanya, dari mana wahai Ummu Darda? Maka aku menjawab, dari tempat pemandian umum ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang wanita yang melepas pakaiannya di rumah selain rumah salah seorang ibunya, melainkan pasti dia telah merobek segala penutup antara dirinya dengan Allah yang maha pengasih atau maha penyayang, azza wa jalla, atau yang maha mulia dan juga maha tinggi. Diriwayatkan oleh Ahmad juga Tabarani dalam Mu'jamil Kabir dengan sanad-sanad di mana rawi-rawinya adalah rawi-rawi yang ada dalam kitab As-Sihah. Riwayat ini langsung kita ambil pelajarannya teman-teman sekalian. Yang pertama, kedudukan Ummu Darda radhiyallahu anha, di mana beliau menceritakan kepada kita tentang kronologis daripada penyampaian Nabi kepada beliau. Pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang muslim membuka diri untuk bisa menerima nasihat. Ummu Darda di sini waktu ditanya, karena dia tidak tahu hukumnya, Nabi SAW tanya, dari mana Ummu Darda? Dia mengatakan dari pemandian umum. Lalu Nabi SAW nasihatilah dia agar jangan melakukan perbuatan tersebut, sebagaimana tadi sudah kita bacakan hadis ini. Akan kita jelaskan nanti sebentar makna daripada ancaman yang Nabi SAW sampaikan. Pelajaran ketiga, pentingnya seorang pemimpin peduli dengan masyarakatnya dan menanyakan kepada mereka atau siapapun yang dibawa tanggung jawabnya. Kayak Anda pemilik perusahaan kepada staf-staf Anda misalnya, atau Anda sebagai suami kepada istri Anda, atau Anda sebagai orang tua suami istri kepada anak-anak Anda misalnya, ibu-ibu dan bapak-bapak juga dengan asisten rumah tangganya, dengan supirnya,
Anda semua bertanggung jawab, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perlu kita tanya, sudah sholat belum, ya. Sebagaimana kadang-kadang kita tanya sudah makan belum, tapi tanya ibadahnya. Karena selama di bawah naungan kita berarti tanggung jawab kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Maka harus hati-hati sekali. Diambil dari potongan bagaimana Nabi SAW tanya Ummu Darda. Karena waktu itu Ummu Darda baru keluar dari tempat pemandian, berarti ada di jalan umum. Dan Nabi SAW sengaja tanya, ya, karena di situ ada pemandian umum, dan Nabi tanya, wahai Ummu Darda dari mana? Lalu Ummu Darda menjawab sebagaimana sudah kita tahu dari pemandian umum. Pelajaran keempat yang bisa diambil, adanya ancaman yang sangat berat bagi seorang wanita yang pergi kepada pemandian umum. Dan sabda Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, maksudnya ini adalah demi Allah maksudnya, tidak ada seorang wanita yang melepas pakaiannya di rumah selain rumah salah satu dari ibunya. Maksudnya di rumah dia, itu maknanya ya. Kecuali dia telah merobek semua penutup antara dirinya dengan Allah yang Maha Rahman atau Maha Pengasih, lalu ditambah lagi dengan sifat Allah Azza wa Jal yang Maha Mulia dan juga Maha Tinggi. Di sini maknanya adalah berarti tidak ada lagi penghalang antara dia dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa juga bermakna dia telah merusak hubungan baiknya dengan Allah, sehingga bisa saja apa yang dia sampaikan sebagai hajatnya Allah tidak akan kabulkan. Ini berarti menandakan ada ancaman yang sangat berat bagi wanita yang sengaja pergi ke tempat-tempat terbuka seperti ini, sehingga terlihat auratnya. Perlu saya ingatkan juga ibu-ibu yang lalu ya, di Kamis yang lalu kami ingatkan, sekarang banyak wanita pergi ke tempat luluran, kemudian dia pikir kena sama wanita nggak masalah. Lalu dia buka semua pakaiannya, lalu dilulurlah tubuhnya. Ini semua tidak dibolehkan ya. Tidak dibolehkan. Anda lakukan sendiri itu lebih tepat. Beda kalau pengobatan, Anda operasi, ya, Anda harus dilihat titik aurat tertentu oleh dokter, misalnya itu berbeda kasusnya. Tapi kalau hanya perawatan, ini seharusnya kita hindari. Allahu a'lam. Tersisa 3 buah hadis Bapak Ibu sekalian, kurang lebih mirip-mirip maknanya. Kami akan coba bacakan dan kita tutup dengan ini insyaallah. Hadis nomor 7 dengan sanad sahih, urutan 170 dari awal belajar berbunyi dari Abu Al-Malih Al-Hudhali. Dia mengatakan anna nisa'un min ahli dalam kurung Hims atau min ahli Syam dakhalna ala Aisyah radhiyallahu anha faqalat antunna allati yadkhulna nisa'ukunna al-hammamat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min imra'atin tada'u thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha illa hataqat as-sitra bainaha wa baina rabbiha. Yang artinya bahwasanya beberapa wanita, kata Abu Al-Malih Al-Hudhali rahimahullah seorang tabi'in, ada beberapa wanita dari penduduk kota Hims. Kota Hims ini satu kota di negeri Syam, atau wanita penduduk Syam datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah bertanya kepada mereka, wanita-wanita di antara kaliankah yang suka masuk ke tempat pemandian umum? Aku telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang wanita yang membuka pakaiannya di selain rumah suaminya, melainkan dia telah merobek penutup antara dirinya dengan robnya. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lafaz ini adalah lafaznya, dan dia mengatakan hadis ini hasan. Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim juga mengatakan sahih berdasarkan syarat keduanya. Riwayat ini kita ambil pelajaran yang pertama Bapak Ibu sekalian, kedudukan Abu Al-Malih Al-Hudhali rahimahullah, seorang tabi'in yang menyampaikan kepada kita tentang kisah kejadian ini. Pelajaran yang kedua, bahwasanya tradisi orang-orang di negeri Syam di masa itu, negeri Syam di masa itu satu wilayah, tapi sekarang jadi 4 negara, Lebanon, Syria, Palestina dan Jordania, dinamakan negeri Syam di masa dulu. Maka tradisi mereka, karena di situ dulu bekas kerajaan Bizantium atau Romawi, tradisi mereka ini ada. Mereka sering mandi sama-sama, sama jenis dengan tidak berbusana. Bahkan di masa kita sekarang sudah jauh lebih parah gitu ya. Karena mereka bercampur baur laki-laki perempuan sudah tanpa busana, itu sudah dianggap atau difamiliarkan di tengah-tengah masyarakat mereka. Maka ini ada tradisi itu, dan sebagian muslimin masih ada yang terpengaruh. Oleh karena itu dalam kisah ini disebutkan waktu wanita-wanita dari negeri Syam muslimat datang dan ketemu dengan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Aisyah sudah tahu. Maka Aisyah mengatakan, kaliankah para wanita-wanita negeri Syam yang membiarkan diri-diri kalian atau para wanita kalian masuk ke tempat pemandian umum? Maka tanpa menunggu jawaban lagi, karena Aisyah sudah tahu pasti mereka menjawab iya, beliau langsung menasihati apa yang
beliau dengarkan dari Nabi SAW. Pelajaran yang ketiga, pentingnya seorang muslim untuk menasihati muslim yang lainnya. Pada saat memang dia tahu terjadi kemungkaran, maka dia luruskan kesalahan tersebut, atau meninggalkan sebuah jenis ibadah sehingga ibadah itu diingatkan agar selalu dijaga. Ya, jadi sisi lain kalau ada pelanggaran kita ingatkan jangan melakukan pelanggaran itu karena ada hukumannya. Sisi yang lain kalau ada ibadah yang ditinggalkan maka kita juga mengingatkannya. Inilah diambil bagaimana Aisyah menasihatin para wanita dari negeri Syam tadi. Pelajaran yang terakhir yang bisa diambil yang keempat dari hadis ini adalah mirip dengan hadis tadi sebelumnya, adanya ancaman dari Nabi SAW bagi wanita yang sengaja pergi ke tempat umum membuka auratnya sehingga dilihat oleh wanita yang lain. Kalau dilihat oleh laki-laki lebih berat lagi dosanya. Dilihat oleh wanita yang lain, tadi sudah kami sampaikan bahkan masalah luluran di salon misalnya terbuka auratnya, ya dia buka pakaiannya di selain rumah suaminya. Kalau tadi riwayat nomor 6 di rumah ibunya kalau dia belum menikah atau di rumah orang tuanya. Kalau sudah menikah berarti di selain rumah suaminya, maksudnya tanpa busana ya, maka itu dia telah merobek hubungan baik dia sama Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bisa Allah hukum dia, bisa Allah tidak terima hajatnya, berarti menandakan ini perbuatan dosa. Dua buah hadis yang terakhir saudaraku seiman, hadis nomor 8 dengan sanad sahih di ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 171 dari awal kita belajar. Ahmad, Abu Ya'la, At-Tabarani dan Al-Hakim meriwayatkan dari Darraj, Abu Sama' dari As-Sa'ib, anna nisa'a dakhalna ala ummi Salamah radhiyallahu anha fasa'alathunna man antunna, qulna min ahli Hims, dalam kurung Himsnya, qalat min ashabil hammamat, qulna wa biha ba's, faqalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyuma imra'atin naza'at thiyabaha fi ghairi baitiha kharaqallahu anha sitrah. Bahwasanya ini riwayat yang mirip dengan tadi, cuman kalau tadi terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, sekarang terjadi pada Ummu Salamah. Ada beberapa wanita yang masuk menemui Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW yang lain, maka beliau bertanya kepada wanita-wanita tersebut, kalian ini siapa? Maka mereka menjawab, kami dari kota dalam kurung Hims. Ini salah satu kota di negeri Syam, tadi sudah kita jelaskan. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, dari kalangan orang-orang yang suka masuk ke tempat pemandian umum, tanda tanya. Mereka menjawab, memang ada yang salah. Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, aku telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, wanita manapun yang melepas pakaiannya di selain rumahnya, maka Allah merobek penutupnya darinya atau perlindungannya darinya. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, kedudukan Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW yang mulia, di mana beliau yang memberikan nasihat kepada wanita-wanita dari negeri Syam tadi, yang memang terkenal mereka suka keluar masuk pemandian umum. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil, pentingnya seorang muslim mirip dengan tadi, menasehatin orang muslim yang lain. Ingat dua poin ya, kalau kita lihat dia melakukan pelanggaran agama, nyata depan mata kita buat pelanggaran, kita ingatkan. Kemudian sisi yang lain, kalau mereka melalaikan ibadah atau perintah, maka juga dinasehati. Pelajaran yang ketiga, yang terakhir yang bisa diambil adalah bagaimana Nabi SAW ya menyampaikan tentang ancaman yang sangat berat bagi wanita yang coba membuka pakaiannya, di sini membuka busananya ya ke tempat selain rumah suaminya, berarti menandakan tidak berbusana, atau selain rumah orang tuanya, maka berarti dia telah merobek ya hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya sudah kami jelaskan tadi, kami ingatkan lagi, adalah dia berarti bisa kena hukuman Allah atau Allah jauhkan dari segala kebutuhan-kebutuhan dia. Hadis terakhir dalam bab kita, dan kita tutup dengan ini saudara kusiman, hadis nomor 9 di bab nomor 5 ini dengan sanad sahih di ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 172 dari awal belajar berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulul hammama, dalam kurung illa bimi'zar. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yudkhil halilatahu al-hammam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yashrabul khamra. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yushrabu 'alaiha al-khamr.
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bimra'atin laisa bainahu wa bainaha mahram. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia masuk ke tempat pemandian umum yang terbuka kecuali dengan kain sarung, ini bagi laki-laki. Barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhir, maka jangan memasukkan istrinya ke tempat pemandian umum. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan minum khamar. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka jangan duduk di meja yang padanya diminum khamar. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan berduaan dengan seseorang wanita tanpa ada mahram di antara mereka berdua. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dan pada sanadnya terdapat Yahya bin Abu Sulaimah Al-Madani. Namun hadis ini sudah disahihkan oleh Syekh Albani setelah menelusuri sanad-sanadnya. Dari sini kita ambil banyak sekali pelajaran, namun umumnya sudah terulang di hadis yang lain atau hadis sebelumnya. Seperti misalnya yang pertama, tidak boleh laki-laki masuk ke tempat umum kecuali sudah menutup auratnya dan darurat tentunya. Yang kedua, juga adanya larangan tidak boleh memasukkan istri ke dalam tempat pemandian umum atau mengizinkan mereka. Yang ketiga, tidak bolehnya seseorang minum khamr. Yang keempat, ini mirip dengan yang ketiga tapi penguatan, tidak boleh duduk dalam sebuah makanan, meja yang dihidangkan makanan yang ada khamrnya. Tadi sudah kita singgung juga masalah restoran. Nah yang kelima, ini yang terakhir adalah yang tambahannya, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak boleh duduk berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya, kecuali tentunya wanita yang tidak halal buat dia kecuali ada mahramnya. Jadi memang poin ini juga perlu kita titik beratkan sebagai penutup Bapak Ibu sekalian. Kalau bukan hal yang darurat sekali, maka kita dilarang interaksi dengan lawan jenis kita, terutama berduaan. Kalau di tempat umum berbeda, di sebuah lembaga, misalnya sekolah, kantor, tapi ramai, itu mungkin berbeda hukumnya. Tapi kalau berduaan ini tidak dibolehkan sama sekali, ya. Tidak berduaan tidak bolehkan sama sekali, karena memang dilarang. Kata Nabi SAW, kalau ada laki-laki dan perempuan berduaan, maka yang ketiganya adalah syaitan. Lalu seseorang sempat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan ipar? Kata Nabi SAW, ipar justru kematian. Ini perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian. Mungkin ada sebagian bapak-bapak di sini, maaf, bukan di sini. Anggaplah seseorang muslim di luar sana, dia berpikir karena dia sibuk, lalu kemudian dia bilang sama adiknya, antarlah kakak iparmu ini, atau kakakmu misalnya. Dia suruh antar istrinya. Berduaanlah si adik ipar ini dengan kakak iparnya di mobil misalnya. Atau berduaan boncengan motor. Ini semua tidak dibolehkan teman-teman sekalian. Karena ipar pun punya hak rahim tapi bukan mahram. Tidak boleh. Atau sebaliknya, seorang wanita misalnya ibu-ibu, ya, dia membiarkan adik perempuan atau kakak perempuannya berduaan sama suaminya untuk diantar ke sebuah tempat, ya, di atas mobil berduaan atau di bonceng motor berduaan. Ini tidak dibolehkan dalam Islam. Karena memang ini tetap bukan mahram. Berduaan ini akan membuka pintu ketiganya adalah syaitan. Maka harus hati-hati sekali. Dan ini teman-teman sekalian ditanyakan oleh Nabi SAW karena ditanyakan kepada beliau oleh para sahabat karena memang itu biasa dianggap, ya, oleh orang itu familiar sekali. Oh, nggak masalah kok ipar. Nah kalau ipar saja saudara dan saudari pasangan kita tidak boleh, bagaimana dengan orang lain? Maka harus kita hati-hati teman-teman sekalian, ya. Kalau darurat sekali ada orang ketiga yang menengahi, ada orang yang menemani terutama mahramnya, dan itu pun sesuai dengan hajatnya saja. Semoga Allah SWT membuat kita selalu istiqomah di atas agamanya dan juga memaafkan kalau kita punya kesalahan-kesalahan yang lalu, serta juga menerima seluruh amal-amal saleh kita. Dan semoga Allah menyatukan kita kelak di surga Firdaus ya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Dan semoga yang hadir semuanya diterima hajat-hajat dunia akhiratnya, diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.